Apa yang terjadi kalau seorang ibu hamil positif terkena coronavirus? Halo, selamat datang di Kriwi Live. Episode kali ini adalah episode sambungan dari episode sebelumnya yang aku ngomongin tentang gimana ketika kita lagi hamil dan lagi ada pandemi corona, apa yang harus kita lakukan, apakah harus boleh periksa ANC seperti sebelum-sebelumnya atau gimana. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton, linknya aku taruh di atas ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas gimana kalau seorang ibu hamil itu ternyata dia positif corona, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebagai catatan, kasus corona pada ibu hamil ini belum banyak penelitiannya karena sebenarnya yang ngalamin itu juga belum banyak, dan sebagian ilmuwan juga baru fokus research ke gimana caranya mengatasi si coronavirus ini. Jadi memang penelitian tentang ibu hamil yang positif corona itu masih sangat sedikit dan terbatas. Jadi mungkin apa yang akan aku sampaikan dalam video kali ini nanti bisa berubah lagi, berkembang lagi seiring berjalannya waktu. Dan aku janji kalau misalnya nanti ada info-info terbaru, aku akan berusaha untuk tetap update. Apa yang akan aku sampaikan ini aku peroleh dari rekomendasi POGI atau Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, juga hasil dari baca-baca artikel, tulisan, research dari luar negeri ya. Jadi semoga cukup update. Yang pertama, sebenarnya ibu hamil itu bukan populasi yang kebal terhadap COVID-19 atau coronavirus ini. Jadi justru karena imunitas ibu hamil itu bisa menurun, jadi dia sebenarnya ada kemungkinan untuk gejalanya itu lebih buruk kalau misalnya dia positif corona. Apalagi kalau misalnya di kehamilan trimester 3 itu kan biasanya memang ada keluhan seperti sesak nafas karena uterusnya sudah membesar, atau misalnya ada asma dalam kehamilan, itu juga bisa menjadi lebih berat kalau misalnya si ibu ini terkena coronavirus. Nah, gejalanya sebenarnya sama dengan orang-orang yang tidak hamil dan terkena corona, seperti misalnya gejala seperti pilek ringan dan sedang, demam di atas 38 derajat, ada pneumonia atau sesak nafas, dan mungkin ada riwayat kunjungan ke negara-negara yang terjangkit COVID-19 atau berinteraksi dengan orang-orang yang positif COVID-19. Jadi sebenarnya definisinya itu sama ya, antara ibu hamil dan gak hamil itu ciri-cirinya kalau corona sama ya, ada yang mual muntah, ada yang diare. Karena sebenarnya ciri-ciri penyakit corona ini sendiri kan sampai sekarang belum ada yang fix gitu ya. Cuman memang biasanya yang paling menonjol adalah demam di atas 38 derajat, terus ada batuk, pilek yang berkepanjangan, dan lama-lama itu semakin berat ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti itu, sebaiknya itu mulai siap-siap untuk kontrol. Kemudian untuk kehamilan dengan ibu positif coronavirus sendiri, belum ada penelitian kalau ada penularan vertikal. Maksudnya penularan vertikal itu penularan dari ibu ke janin, itu belum ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Ada ibu-ibu yang positif corona dan mereka melahirkan bayi, ternyata bayinya itu enggak positif corona, dan ketika dicek apakah cairan ketubannya itu ada virusnya, apakah umbilical cord atau tali pusatnya itu ada virusnya, apakah selaput ketubannya itu ada virusnya, ternyata selama ini itu hasilnya negatif semua. Jadi belum ada data, belum ada bukti bahwa si virus ini bisa menular secara vertikal dari ibu ke janin gitu. Pada masa-masa kehamilan dan kamu positif corona, apa yang harus kamu lakukan? Kalau misalnya kamu mengalami gejala, itu kamu harus hubungi dokter atau bidanmu. Kalau ada via online aja, karena kita kan juga harus membatasi paparan ya kan. Nah, kalau misalnya kalian ternyata gejalanya itu setelah 7 hari itu tetap ada, itu segera hubungi Satgas COVID-19 yang ada di daerah kamu, karena sekarang kan setiap daerah pasti ada rumah sakit rujukan penyakit corona, jadi silakan dihubungin di situ. Biasanya kalau misalnya gejala kalian itu tidak berat, itu kalian diminta untuk karantina mandiri. Karantina mandiri ini maksudnya kalian mengisolasi diri sendiri gitu, jadi nggak keluar rumah, berdiam diri di kamar sendiri yang mungkin ventilasinya itu lancar, persirkulasi udaranya itu lancar, terus memisahkan peralatan makan antara diri sendiri dan keluarga, tidak dekat-dekat dengan keluarga, menerapkan etika batuk, kalau punya masker pakai masker gitu. Jadi intinya tidak menggunakan transportasi umum, jadi benar-benar mengunci diri sendiri di rumah.
Nah, kalau misalnya gejala si ibu hamil ini semakin berat, biasanya dia akan dibawa ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan akan dirawat dalam ruang isolasi khusus gitu ya. Jadi perlakuannya sebenarnya sama dengan yang tidak hamil gitu, tetap harus mengkarantina diri sendiri, mengisolasi diri sendiri. Nanti kalau semakin berat akan dirujuk ke rumah sakit rujukan dan akan diisolasi di sana gitu. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan misalnya seperti USG, karena kan USG itu alat yang dia pasti akan menyentuh kulit kita kan gitu. Untuk mengurangi resiko penularan antara satu pasien dengan pasien lainnya, itu kalau rekomendasi USG akan ditunda 14 hari supaya gejalanya itu tidak lebih parah lagi, kecuali misalnya ada keadaan darurat. Jadi kalau nggak darurat banget, itu si USG ini akan dilakukan setelah 14 hari dari kamu mengalami gejala gitu. Itu kalau misalnya kalian hamil ya. Jadi tetap akan diawasi dokter, tetap harus diawasi bidan, dan kalian tuh harus jujur gitu loh. Kasihan tenaga medisnya gitu. Kalau misalnya kalian dari kota yang sekarang sudah di zona merah, kayak misalnya dari Jakarta misalnya, kalian nggak bilang gitu, atau misalnya kayak dari kemarin Bogor yang rame itu, kalian nggak bilang, itu kasihan tenaga kesehatannya. Nanti kalau mereka sakit, kamu mau periksa kemana, mau melahirkan sama siapa, ya kan? Jadi harus jujur, oke? Seperti yang aku bilang di awal tadi, belum ada penelitian yang cukup berarti antara COVID-19 ini dengan ibu hamil gitu ya. Tapi memang ada beberapa kasus kelahiran prematur yang ibunya itu positif corona. Cuman kita juga belum bisa mengambil kesimpulan. Tapi kalau dari penyakit SARS sama MERS yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, itu memang mereka itu SARS sama MERS itu bisa mengakibatkan persalinan prematur, IUGR atau asfiksia. Cuman pada penyakit corona yang disebabkan oleh COVID-19 ini belum ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman memang sudah ada laporan ada ibu yang positif corona dan melahirkan prematur. Cuman kita juga peneliti, maksudnya bukan kita. Cuman peneliti belum bisa menyimpulkan bahwa prematurnya itu karena si corona. Karena kan kadang kita nggak corona pun bisa kelahiran prematur karena berbagai sebab kan. Jadi belum fix gitu maksudnya. Nah, kalau persalinan sendiri juga belum ada data yang menunjukkan bahwa misalnya persalinan pervaginam itu lebih berisiko daripada persalinan sesar, atau persalinan vakum ekstraksi lebih berisiko daripada persalinan pervaginam yang biasanya gitu. Cuman kalau rekomendasi POGI memang ibu dengan positif COVID-19 itu diusahakan kala duanya dipercepat gitu ya. Jadi jangan terlalu lama di kala dua persalinan, karena kala dua persalinan itu kan harus mengejan ya, dan kalau nafas kita nggak bagus itu kan pasti nah itu takutnya nanti akan memperburuk gejala yang sudah ada. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya ada induksi atau rencana persalinan sesar yang tidak urgent, itu juga bisa ditunda dulu sampai gejalanya si ibu ini membaik. Memang ada rekomendasi untuk penundaan operasi-operasi yang elektif atau direncana dan tidak terlalu urgent kalau misalnya pasien itu tuh positif corona gitu. Jadi menunggu 14 hari setelah pertama muncul gejala supaya mengurangi resiko penularan, entah itu penularan ke pasien lain atau ke tenaga medisnya. Kalau tenaga medisnya ketularan, siapa yang mau ngerawat kamu? Gitulah ya gampangannya. Jadi kalau misalnya persalinan itu kan memang bukan elektif, kita nggak pernah bisa merencanakan persalinan kapan kan. Jadi masuk emergensi, jadi sebenarnya kalau misalnya sesar emergensi itu ya akan dilakukan saat itu juga gitu. Tapi kalau misalnya sesarnya masih bisa ditunda, misalnya karena presentasi bokong, itu kan tidak harus dilakukan ketika pas usia 37 minggu gitu. Kalau misalnya semua kondisi baik kan masih agak bisa mundur-mundur dikit lah. Nah itu kalau yang masih bisa dimundur-mundurin dikit, itu dimundur-mundurin sampai si ibu ini gejalanya tidak terlalu parah. Jadi untuk persalinan tenang aja, masih bisa melahirkan secara pervaginam atau secara sesar, karena memang belum ada data yang menunjukkan si COVID-19 ini terus lebih berbahaya kalau dilahirkan normal atau lebih berbahaya kalau kita dibius kayak gitu. Selanjutnya gimana dengan ibu-ibu menyusui? Nah kalau ibu-ibu menyusui ini memang penelitian yang sudah pernah dilakukan. Walaupun memang ini masalahnya tuh gini loh, sampelnya itu baru sedikit. Jadi kita kan nggak bisa mengambil kesimpulan kalau sampelnya itu masih terlalu sedikit gitu. Jadi sebenarnya penelitian itu semakin banyak sampel dan populasi yang terkontrol itu semakin bagus. Nah karena ini kan ya baru aja terjadi, dan kita juga yang hamil dan melahirkan dan menyusui itu kan belum banyak. Jadi penelitiannya itu juga belum bisa dibilang 100%
100% valid. Tapi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu, si virus COVID-19 ini tidak ditemukan dalam ASI. Jadi secara logis kalau nggak ditemukan dalam ASI, sebenarnya si ibu masih bisa menyusui. Masalahnya kalau ibu menyusui secara langsung atau direct breastfeeding, itu kan resiko bayinya terpajan dengan ibu kan sangat mungkin ya. Ini kayak kasus kalau misalnya si ibu TBC. Ibu TBC itu kan kalau menyusui harus hati-hati banget karena nanti anaknya juga jadi bisa ketularan. Sama dengan si COVID-19 ini. Nah, bayi-bayi yang lahir dari ibu yang ibunya itu positif corona itu akan dipisah dari ibunya selama 14 hari untuk mengurangi resiko penularan. Dan si bayi ini juga akan dites corona. Walaupun sampai sekarang belum ada bayi yang positif corona karena ibunya positif corona ya. Tapi biasanya prosedurnya itu tetap akan dites. Kalau ibunya positif corona, maka si bayi ini akan menjadi orang dalam pengawasan yang akan tetap dipantau terus dan juga dilakukan tes corona. Kemudian yaitu tadi untuk ASI-nya itu mungkin ibunya hanya diminta untuk pumping atau perah aja gitu. Karena kalau misalnya menyusui secara langsung itu sangat beresiko. Nah, itu tadi updatean soal bagaimana ibu hamil yang mengalami coronavirus, gimana melahirkannya, gimana menyusuinya. Ini per aku bikin video ya 25 Maret 2020. Nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, ada kemajuan informasi lagi, aku akan sampaikan, aku akan update terus. Stay healthy di sana, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Semoga sehat selalu. Jangan lupa klik tombol subscribe, follow aku di Instagram @bidankriwil. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, share video ini sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa.